kita mulai. Kita baca doa dulu. Kita bukan ketua kelasnya. Dea, Bu. Kan udah ganti Rama. Rama. Ayo Rama. Silahkan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Doa dulu. Saya. Nah, biar fokus. Sebelumnya ada yang bisa bantuin ibu nggak? Saya, Bu. Maaf ya sebelumnya saya serah. Ya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Oke, terus ya, Bu. Oke. Udah kelihatan, Bu. Saya, Bu. Udah, Bu. Makasih. Ya, Ya, Bu. Kok itu ada tulisan projectnya? Belum. Nah, sebelumnya kalian pada tahu nggak poros maritim itu apa? Nggak tahu, Bu. Ada yang tahu nggak? Kurang tahu, Bu. Nah, hari ini kita akan bahas Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, poros maritim itu kan pada nggak tahu ya apa? Ya. Kita lihat. Ntar dulu. Indonesia sebagai poros maritim Ibu ini dicatat. boleh nggak? Jadi poros maritim adalah gagasan strategis untuk mewujudkan pengembangan dan perbaikan transportasi dan keamanan maritim. Kalian sendiri maritim itu tahu kan pasti Tahu, Bu. apa? Laut. Ya. Terus Indonesia juga kan merupakan negara kepulauan ya. Ada yang tahu nggak Indonesia punya berapa pulau? 17 ribuan, Bu. Ya, kira-kira ya segitu. Oke, Bu. Dan yang wilayah lautan yang lebih luas dibandingkan daratannya. Bisa dilihat itu di PowerPoint-nya, wilayah laut itu 3.257.483 km persegi dan daratannya adalah 1.922.570 km persegi. Dengan total luas Indonesia-nya yaitu 5.180.053 km persegi. Selanjutnya, sebelum kita bahas secara keseluruhan tentang poros maritim, kita bisa lihat dulu ini. Indonesia ada letaknya di mana? Ada yang bisa tahu nggak? Ada yang ngasih tahu? Itu, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Coba Nia. Kenapa? Tunjukin di mana Indonesia. Ya itu di situ. Maju ke depan. Oh, ya Allah. Ibu maaf ya, Bu. Ini, Bu. Benar gak? Benar. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, ada yang tahu nggak letak Indonesia? Astronomisnya, geologisnya, geografisnya. Coba. Bentar. Dari Salsa. Yang Dari yang letak astronomis. Iya, Pak Ibu. Ditulis di papan tulis. Iya. Ini benar gak, Bu? Benar. Sama ada yang tahu lintangnya? Gak ada yang tahu ya? Enggak, Bu. Ya udah, kita lihat slide berikutnya. Nih, dilihat baik-baik ya. Jadi, kalau untuk lintang tuh berarti dia vertikal atau horizontal? Horizontal. Ayo, horizontal atau vertikal? Horizontal kayak, Bu. Horizontal apa vertikal? Horizontal. Horizontal.
Ya, betul. Jadi, letak astronomis ini udah benar 95 derajat sampai 141 bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan. Nah, ini kan baru disebutin letak astronomis. Belum sama geologis ya. Coba siapa lagi yang mau jawab? Kok langsung pada nunduk sih? Udah ya Bu. Ada yang bisa jawab nggak? Nggak ada yang bisa jawab nih. Yaudah kalau geologisnya nggak bisa, geografisnya deh. Itu paling gampang loh. Itu loh yang 2 samudra, 2 benua. Saya bu. Tulis di situ. Ya. Ya ampun Pak Haji. Iya, apa bu? Gimana bu? Di bawah letak astronomis. Iya. Papan tulisnya goyang nih bu. Nah, yang lainnya coba sambil ingat-ingat lagi letak Indonesia secara geologisnya. Iya bu. Kasih. Iya ada bu. Ini menurut kalian benar nggak nih? Tulisannya nggak kebaca Bu. Ini benua Asia sama Australia. Kalau samudranya Hindia sama Pasifik, benar nggak? Benar. Nah, tuh. Kalau untuk letak Indonesia secara geologisnya, udah ada yang ingat? Ya Bu. Coba Novita. Di situ. Di sebelah sini. Sama satu lagi apa? Yang sama kayak samudranya juga. Ya. Iya benar. Kita deh. Wih. Kalau untuk sirkumnya ada yang tahu nggak? Sirkum Pasifik sama Mediterania bu. Tuh, boleh silakan duduk deh. Mau dikira bisa kasih Bu. Ya, kan tadi udah dibahas semuanya ya. Ini tadi udah dilihat. Ini bisa dilihat dulu. Nanti ibu bakal tanya di akhir pelajaran. Nah, kan dari yang kita bahas tadi ada letak apa? Tentang apa aja? Astronomis, geologis, sama geografis. Nah, yang dari kita tahu kan letak geografis Indonesia itu kan strategis banget ya. Dilewatinnya antara benua Asia, lalu nih benua Asia ke Australia tuh situ. Kan jadi kayak silang gitu ya. Nah, maka dari itu Indonesia menjadi tempat perlewatnya transportasi perdagangan internasional. Nah, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia itu laut-laut yang biasa dilewatin sama pelayaran internasional itu ada Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sulawesi, Maluku dan Banda. Untuk selatnya yang sering dilewati pelayaran internasional adalah Malaka, Sunda, Makassar dan Lombok. Nah, selanjutnya untuk alur sendiri itu ada biar gak ya, jadi ada dibuat alur laut kepulauan Indonesia. Alur laut kepulauan Indonesia itu jalur yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional sebagai jalur pelayaran dan penerbangan sehingga terselenggara
secara terus-menerus tanpa terhalang dan secepat mungkin. Ada yang tahu nggak batas-batas alki di Indonesia? Alki. Alki itu sama kayak ZEE kan? Beda. Apa beda? Kalau alki itu jalurnya, kalau ZTE kan kayak itu batas buat ngambil apa? Oh iya. Sumber daya alam. Nah, ya. Ada yang tahu? 2 mil bukan? 2 mil dari batas. Bukan, maksudnya kan kalau alki itu ada 3 macam. Ya. Yang 1, 2, sama 3. Hmm. Nah, ada yang tahu nggak wilayah-wilayahnya itu apa aja? Oh. Yang dilewati itu. Ada yang bisa jawab? Samudra Pasifik, Laut Maluku. Oh iya. Itu yang alki berapa? 3. Iya, karena alki 3 itu ada A, B, C lagi. Nih. Nah, untuk alki 1 itu dari Laut Natuna sampai ke Selat Sunda. Untuk alki 2 dari Laut Sulawesi sampai ke Laut Flores. Nah, untuk alki 3 ada dibagi 3 lagi. Ada yang dari Samudra Pasifik yang di utara, terus ke Laut Maluku. Terus untuk perbedaan antara ketiganya itu, perbedaannya dari Laut Banda. Yang alki 3A itu berhentinya di Laut Laut. Untuk yang 3B dia di Laut Timur. Nah, untuk yang 3C itu berhentinya di Arafura. Nah, jadi kalau dari pemaparan Ibu hari ini, apa hubungannya antara batas-batas tadi sama yang ada di sini? Ada yang bisa jawab nggak? Atau nggak ngerti pertanyaannya? Ada yang bisa jawab? Nggak tahu bu. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi dari letak-letak geografis, astronomis, geologis kan ada dampak-dampaknya ke Indonesia sendiri ya. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, kalau dampak dari letak astronomis Indonesia ke Indonesianya itu apa? Cuaca bu. Ya, terus Iklim. Zona waktu. ya. Nah, kalau letak geografisnya, Banyak dilewatin oleh. Kapal bu. ya betul. Nah, hubungannya ada erat banget sama letak geografisnya. Jadi untuk perkembangan perekonomian di Indonesia itu sangat berpengaruh dari alur kepulauan alur dari transportasi internasional di Indonesia. Nah, sebelumnya ada yang Ibu kelewatan. Untuk ini bisa sambil catat ya. Iya bu. Untuk berarti Ibu hanya ingin menambahkan informasi saja. Untuk selat yang dilewati pelayaran internasional yang paling sering dilewati itu Selat Malaka. Nah, sekarang Ibu mau nanya satu aja. Selat Malaka tuh adanya di mana coba? Di dekat Singapura bu. Iya bu. Di antara pulau apa sama pulau apa berarti? Di antara Pulau Kalimantan sama Sumatera bu. Betul. Nah, kalau begitu, kalau misalkan ada pertanyaan atau informasi atau ilmu dari Ibu yang kurang, bisa searching lagi atau bisa baca buku lagi. Jadi sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.